Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini gereja memperingati pesta tahta Santo Petrus Rasul. Ini menyadarkan atau mengingatkan kita senantiasa bahwa Yesus mendirikan gerejanya di atas batu karang, di atas Petrus yang menjadi wakil atau pengganti Yesus di dunia ini. Matius 16 ayat 13 sampai 19 diawali dengan Yesus yang ingin mengenal dan ingin mengetahui apakah pendapat orang tentang dia, apakah pendapat banyak orang tentang dia. Dia bertanya kepada para murid, siapakah aku menurut kebanyakan orang? Dan murid-murid lalu menjawab bahwa di dalam pandangan banyak orang, Yesus ini adalah salah seorang dari nabi. Ya, dia sama seperti Nabi Yeremia dan Elia. Dan ini sama seperti pandangan Raja Herodes yang menyebut Yesus sebagai Yohanes yang sudah ia penggal kepalanya, yang sudah ia bunuh. Ini menjadi persoalan para saudara. Karena apa? Karena setelah mereka melihat apa yang telah Yesus lakukan, apa yang telah Yesus ajarkan, apa yang Yesus perbuat di dunia ini selama dalam kurun beberapa waktu, mereka lalu berpikir tentang bahwa Yesus ini adalah seorang nabi. Mereka hanya sampai pada pandangan tentang itu, pandangan kenabian, dan mereka belum sampai masuk ke pengenalan Yesus yang lebih dalam. Nah, itulah sebabnya anak manusia itu masih dikenal sebagai manusia oleh banyak orang. Kemudian ketika pendapat banyak orang telah ditanya dan diketahui jawabannya melalui para murid, kini Yesus bertanya kepada para murid. Para murid ialah mereka yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, tinggal bersama dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan, membicarakan apa yang telah Yesus sampaikan kepada mereka, gerak-gerik Yesus telah mereka atau telah mereka sahabati selama beberapa waktu lamanya. Oleh karena itu Yesus selalu masuk dalam tusukan pertanyaan yang kedua, tetapi menurut kamu siapakah aku? Siapakah anak manusia ini? Lalu Petrus sebagai wakil para rasul berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Anak manusia dikenali tidak hanya sebagai manusia, tetapi diketahui sebagai anak Allah. Luar biasa para saudara. Dan itu menjadi luar biasa karena ternyata sumber pengenalan Petrus itu berasal dari Allah sendiri. Ya, berbahagialah engkau Petrus, sebab itu dinyatakan kepadamu. Dan setelah pengakuan ini, Yesus lalu mengatakan, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus, batu karang. Dan di atas batu karang inilah aku mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang engkau ikat di surga, di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Inilah bahwa Petrus itu diangkat sebagai paus yang pertama, sebagai pemimpin gereja Tuhan itu. Justru karena hal itu berasal dari Tuhan. Hal itu berasal dari Yesus sendiri yang mengatakannya. Dan sesudah itu ada suksesi apostolik dalam gereja kita, di mana Petrus ini akan dilanjutkan oleh Petrus-Petrus yang lain yang dikenal sebagai paus, sebagai pemimpin. Nah, tentu saja di atas ajaran para rasul yang diketuai, dikepalai oleh Petrus,
maka Yesus akan mendirikan gerejanya yang kudus, gerejanya yang benar. Dan terbukti para saudara bahwa gereja ini tidak dikuasai oleh alam maut. Ada banyak usaha, ada banyak orang yang mau merongrong gereja, merongrong kesatuan kita. Tetapi karena dasar kesatuan itu, dasar dari pendirian gereja itu ada pada misteri kebangkitan Tuhan, misteri kematian, penderitaan, dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga, maka gereja tetap utuh, gereja tetap satu. Gereja dapat tetap bertumbuh dengan itu semua. Pesta tahta Santo Petrus Rasul sesungguhnya merupakan sebuah pesta gereja Kristus yang telah didirikannya dan saat ini tetap teguh berdiri untuk menunjukkan kehadiran Allah yang penuh melalui gereja serta kepenuhan iman dari umat yang percaya kepada Tuhan. Mari kita menjaga ajaran-ajaran gereja Katolik, ajaran para rasul yang diteruskan turun-temurun, tetapi kita juga membuka diri kepada karya Roh Kudus, karya ilahi, sebagaimana bekerja dalam diri Petrus yang menyatakan pengakuannya atas siapa Yesus itu. Dan Roh Kudus itu juga yang menguatkan saya dan kita semua untuk terus memperbaharui diri, untuk bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah-buah kerajaan yang melimpah di dunia ini. Mari kita sebagai warga gereja Katolik bangga. Mari kita menjaga tradisi-tradisi kita, sekaligus juga membuka diri kita supaya kita ini senantiasa menjadi relevan di sepanjang zaman. Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.